Shalom. Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, angkat tanganmu. Shalom. Kita boleh bersyukur, kita boleh berkumpul di tempat ini, di rumah. Kita boleh merasakan kehadiran Tuhan sepanjang hari ini, atau dari malam sampai pagi ini. Kita boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Biarlah damai sejahtera Allah ada di dalam hidup kita, di tengah-tengah hidup kita, karena kita percaya Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Amin. Amin. Karena kasih Tuhan selalu melingkupi kita. Segala kekhawatiran, segala ketakutan, kita boleh tanggalkan semuanya karena Tuhan Yesus ada di depan kita. Tuhan Yesus ada di samping kiri kanan kita, bahkan di belakang kita. Dia selalu menyertai kita. Amin. Kita siapkan hati kita. Biarlah melalui live streaming pada pagi hari ini kita boleh merasakan jamahan Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kasih Tuhan selalu melingkupi kita. Kita mohon kepada Tuhan, kita mohon kepada Bapa kita di surga, turunkan belas kasihan bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa api kemuliaan-Mu terjadi di negeri kami tercinta ini Tuhan. Api kemuliaan-Mu nyata dan terbukti di tengah-tengah bumi kami ini Tuhan. Kami percaya ini Tuhan. Kami percaya oleh karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau menyembah. Kami jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih sebab Engkau Bapa yang sungguh sangat baik.
kasih dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang kami boleh rasakan, sehingga Tuhan terus berikan kami kekuatan di tengah-tengah wabah virus corona yang kami dengar saat ini, yang terkadang membuat hati kami gentar, takut. Tapi karena ada persekutuan dengan Tuhan, maka iman kami tetap kuat dan berkata, kami tetap berdiri saat ini karena Tuhan ada di pihak kami. Sebab firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Oleh karena itu, biar lewat keberadaan seperti ini kami boleh terus menjadi contoh, menjadi teladan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, biar kami boleh terus dikuatkan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan bagi saudara yang ada di rumah yang mendengarkan program ini. Siapkan hatimu untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu juga untuk menerima bahwa inilah yang terjadi saat ini. Matius 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Hari ini saya mau sharing buat kita. Di dalam perikopnya adalah permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya kamu disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjelang kesaksian, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan kita pada saat ini berbicara tentang permulaan penderitaan. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, atau kita mendengarkan kabar-kabar yang menggetarkan kita saat ini, jangan kita lupa bahwa di dalamnya ada rencana Tuhan. Oleh karena itu, menjelang akhir zaman ini, iman harus mengalahkan ketakutan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Judul kita saat ini adalah menjelang akhir zaman ini, iman harus mengalahkan ketakutan. Belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam ayat yang ketiga, pertanyaan murid-murid Yesus tentang kesudahan zaman dan tanda kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yesus tidak menjawab dengan lantang dan berkata tahun sekian, tanggal sekian. Tetapi Yesus menjawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bahwa kedatangan Yesus itu pasti, akhir zaman itu pasti. Maka dia berkata,
Ketika itu sampai nanti di tengah-tengah perjalanan kekristenanmu, waspada, jangan sampai engkau disesatkan di dalam perjalanan kekristenan kita. Karena Yesus tahu bahwa kedatangannya Dia itu akan disertai dengan nabi-nabi palsu yang memakai nama Yesus. Kita tahu sekarang di mana-mana kabar, ya, di mana-mana kabar yang menakutkan, dan di mana-mana ada kabar-kabar yang bukan membuat kita sejahtera. Dan kita tahu bahwa di sana juga ada peran serta daripada nabi palsu. Tetapi setiap perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan cenderung melebih-lebihkan dan bahkan menakut-nakuti, saya katakan jangan percaya. Semua yang keluar dari mulut seseorang, siapapun dia, kalau tidak dasarnya dari kebenaran firman Tuhan, jangan percaya. Semua apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab dari Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu, itu yang pasti akan terjadi, dan itulah yang terlaksana, dan itu sudah dibuatkan dari awal, dan itulah yang akan terjadi. Maka kalau ada orang berkata seperti ini, kau melihat kabar yang sangat menakutkan, corona ada di mana-mana, Tuhan berkata jangan takut. Ada orang yang bilang, saya melihat Indonesia berdarah-darah. Saya mau tanya sama kalian, seandainya engkau mendengarkan kabar itu, apa yang ada di dalam hati dan pikiran? Saya yakin saudara pasti hidupnya ketakutan. Mendengar berdarah saja kita sudah ketakutan. Adakah kebenaran firman Tuhan yang berkata itu? Tidak. Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, akhir-akhir ini kita tahu bersama bahwa iblis juga bekerja keras untuk membuat orang-orang yang percaya itu takut, yang membuat orang-orang percaya itu di dalam hidupnya melihat keadaan yang imannya tidak nempel kepada Tuhan, hanya bilang orang Kristen saja, pasti takut. Saudara, hari ini mari kita membenahi diri kita bahwa menjelang kedatangan Tuhan itu sudah semakin mendekat. Persiapkan hidup, persiapkan hatimu, biar ketika kedatangan Yesus datang kali yang kedua, engkau sudah siap. Bukankah firman Tuhan berkata, ketika aku datang nanti, apakah ada imam di bumi? Oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, ketika orang menyampaikan sepertinya firman Tuhan, tetapi yang melebih-lebihkan itu, saya dari tempat ini punya tanggung jawab buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saya gembalakan. Jangan percaya. Semestinya ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka yang ada di dalam hidupmu, maka yang kau terima adalah damai sejahtera di dalam hatimu ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena semua yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan itu, saya katakan sekali lagi, sudah lengkap. Sudah lengkap. Dan semua yang keluar dari setiap hamba-hamba Tuhan, yang bukan, setiap orang maksud saya, dan yang bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi saya katakan, jangan percaya. Ada dasar firman Tuhan? Ada. Di dalam Wahyu 22 ayat 18-19 berkata, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil baginya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Jadi ada kebenaran firman Tuhan yang
melandasi setiap pengajaran-pengajaran yang ada di muka bumi ini, khususnya bagi setiap mereka yang berkata mereka adalah wakil Allah di muka bumi ini. Mana lebih baik kita berkata, mari kita semua berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan sudah mendekat, sudah amat dekat. Daripada kita berkata Indonesia berdarah, mana lebih baik? Di dalam setiap kehidupan orang yang percaya, firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan menyembuhkan orang sakit, mereka akan memulihkan ular dan lain-lain. Semestinya kita berkata amin, ya, dan membuat kita mencari semangat, bukan ketakutan. Sekalipun di dunia ini dilanda dengan ketakutan, tetapi sebagai orang percaya, saya harus tampil, saya harus ambil bagian untuk bangsa ini, berdoa untuk bangsa ini. Ini yang saya ingin sampaikan buat kita. Mari kita berjaga-jaga sekarang. Kita berjaga-jaga, kuduskan hidupmu. Sesuai firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya percaya kejadian seperti ini ada maksud Tuhan, supaya setiap anak-anak Tuhan merenung di rumah, berdoa, banyak bertanya kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupan di rumah, dia mulai bersekutu dengan Tuhan. Ya, dia mulai rindu untuk mengerti setiap rencana-rencana Tuhan di dalam diri. Ini saya percaya kejadian ini bukan kejadian terjadi biasa saja atau terjadi seperti itu, tetapi ada maksud Tuhan di dalam. Maka kata Yesus kepada Tuhan Yesus kepada kita, hati-hati. Ada warning buat kita, ada teguran buat kita. Yang pertama tegurannya di dalam Matius 24 ayat yang kelima. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bahwa ternyata kejadian ini, ya, kejadian ini adalah berhubungan dengan firman Tuhan, bahwa iblis mau memanfaatkan situasi yang seperti itu dengan memakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dianggap rohani, tanda kutip, yang dianggap rohani. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa mereka seperti serigala yang berbulu domba? Matius 7 ayat 15 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini bukan perkataan hamba Tuhan, tapi ini adalah perkataan firman Tuhan. Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saya percaya saudara dikasih Tuhan, dan saya tahu bahwa ketika engkau tahu dia nabi palsu, engkau tidak akan pernah mau datang. Oleh karena itu, dengan berbagai tipu-tipu muslihat iblis, bahkan memakai ayat-ayat firman Tuhan, mereka mau menyesatkan. Bukankah Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis selama 3 kali? Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini dari roti. Kalau engkau anak Allah, terjunkanlah dirimu, maka malaikat Tuhan akan menatang engkau. Pakai firman Tuhan. Dan iblis akan memakai orang-orang pada akhir zaman ini, ya, yang saya katakan tadi, yang dianggap rohani, yang dianggap rohani. Sudah dikasih Tuhan, ini adalah jalan penampian bagi kita. Ingat, perhatikan baik-baik, yang sekam pasti terbakar. Oleh karena itu, pelayanan kita harus didasari apa kata firman Tuhan. Jadi pelayanan kita
bukan sekedar pelarian. Karena kita banyak masalah maka mendingan saya melayani karena saya banyak masalah. No, tidak seperti itu. Atau karena saya banyak uang maka saya melayani. Kalau di sini diterima nggak apa-apa, kalau di sana nggak diterima. Di sini saya nggak diterima nggak apa-apa, di sana toh saya bisa diterima. Kalau di sana saya tidak diterima, di sana di sebelah sana juga saya bisa. Semau saya, nggak begitu saudara. Tidak seperti itu. Atau karena uang engkau melayani. Saya hidup seperti ini, saya percaya kalau saya melayani Tuhan maka saya akan diberkati dengan luar biasa. Saya punya ini, saya punya itu, saya punya anak. Nah, sudah dikasih Tuhan, bukan itu tujuannya. Tapi tujuan dari pelayanan kita saat ini adalah panggilan. Makanya tidak heran saudara, ketika datang hal yang seperti ini, hal yang menakutkan, banyak orang yang takut, lari, mempersiapkan diri. Kasih manusia akan menjadi tawa, kata firman Tuhan. Dasarnya apa? Oh, tentang pelayanan yang murni. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan ayat 15 berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Oleh karena itu hari ini, saat ini, mulai motivasi kita mengikut Tuhan juga harus tulus. Motivasi kita melayani Tuhan harus tulus dan harus berkata, saya percaya Tuhan yang saya sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang benar, yang sudah menebus semua kesalahan di masa lalu saya sudah selesai. Kesananya itu urusan Tuhan. Jangan ada motivasi di sananya. Kesananya nggak boleh ada motivasi. Tetapi dari sini kita tahu, sampai saat ini saya percaya bahwa Tuhan sudah menebus semua kesalahan saya di masa lalu. Selesai. Dan sementara sekarang ini kita mengarahkan kehidupan kita di depan. Dan kita mengikuti setiap perintah daripada Tuhan itu. Supaya engkau tidak takut. Supaya engkau tidak gentar menghadapi setiap masalah yang terjadi. Yang kedua, hati-hati yang kedua, warning yang kedua kata Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ada pujian berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sana sini banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saya percaya saudara bahwa salah satu cara untuk engkau aman ialah berlindung pada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata yang kita pelajari saat ini, jangan gelisah hatimu, karena semua itu harus terjadi. Saudara, peristiwa yang kita alami sekarang ini justru membuat kita semakin yakin bahwa Allah sementara menepati janjinya. Yang percaya katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Bayangkan saudara, jika peristiwa ini tidak terjadi, maka justru membuat saudara dan saya itu bertanya-tanya, kenapa janji Tuhan belum ada tanda-tandanya. Nah inilah tandanya saudara. Ketika kau melihat tandanya itu, maka dari saat itu juga engkau berkata amin. Ya Abba, amin ya Tuhan. Saya sangat yakin bahwa inilah salah satu tanda penggenapan daripada firman Tuhan.
Firman Tuhan justru membuat kita tenang sekarang, ya. Karena kita bisa belajar dari apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, dari pentajaman, dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan firman Tuhan tadi berkata, tanda-tanda yang akan datang, ya, tanda-tanda yang akan datang terjadi menjelang zaman baru. Zaman baru. Di dalam perjalanan kekristenan, apa yang kita dengar tadi? Sesuai dengan firman Tuhan, kabar baru perang terjadi di mana-mana, kata firman. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ada kelaparan di mana-mana. Sudah sekarang ini banyak orang yang nimbun-nimbun gitu, nimbun-nimbun takut kelaparan, kan? Karena kejadian ini jadi takut kelaparan. Kita lihat di medsos di mana-mana, semua pada ketakutan. Ada gempa bumi di berbagai tempat, tanda-tanda di dalam firman Tuhan itu. Dan di dalam firman Tuhan berkata bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, kasih akan menjadi tawan, banyak orang akan murtad, kata firman Tuhan. Murtad artinya meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan karena apa? Ya karena ketakutan itu. Meninggalkan Tuhan karena apa? Karena harta. Meninggalkan Tuhan karena apa? Karena kedudukan. Meninggalkan Tuhan karena apa? Pasangan hidup. Meninggalkan Tuhan karena apa? Takut mati karena keadaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, penggenapan firman Tuhan akan terjadi seperti yang dikatakan Yesus tadi. Hati-hati, jangan ada yang menyesatkan engkau. Tanda kedatangan Tuhan kita tahu bersama yang dicatat dalam firman Tuhan akan terjadi kejadian atau disertai dengan kejadian-kejadian yang dahsyat. Tetapi anak-anak Tuhan harus tinggal tenang, harus tinggal percaya. Maka setiap firman Tuhan yang dinubuatkan dahulu akan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya, bagi saya, bagi kita semua. Salah satunya yang dikutip di dalam Mazmur 91, bahwa perlindungan Allah sempurna dalam hidup kita. Jadi setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun dunia bergoncang, firman Tuhan yang ada di dalam kita lah yang menjadi kekuatan kita, yang membela kita. Yang ketiga, Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi yang ketiga adalah bertahan supaya engkau selamat. Jadi semua yang terjadi, kata firman Tuhan, ini semua barulah permulaan zaman baru. Baru permulaan zaman baru. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kenapa saudara? Karena ini akan menjadi kesaksian saudara dan saya. Bagaimana kita bertahan dalam badai yang begitu besar dan menakutkan. Saudara jangan hanya tahu dan menyanyikan lagu bahwa aku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi. Itu nyanyian. Coba kalau itu kejadian di dalam hidupmu, badai yang begitu besar, apakah engkau tenang seperti Raja Wali? Apakah engkau duduk diam di dalam hadirat Tuhan? Bersiap-siap dari sekarang ini. Bersiap-siap. Dalam bertahan itulah menunjukkan bahwa imanmu, iman kita hidup. Imanmu, iman kita hidup. Supaya apa? Supaya memberitakan firman Tuhan seperti pendahulu-pendahulu kita. Karena iman maka Abraham. Karena iman maka Abraham. Ya. Karena itu tetaplah tenang. Jadilah saksi. Jadilah teladan di dalam ketenangan itu. Sekalipun dunia bergoncang, bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita dan tidak berhenti-berhenti. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya, firman Tuhan berkata, akan selamat. Pesan saya sebagai gembala, menjelang akhir zaman, iman kita harus mengalahkan ketakutan. Sekali lagi, menjelang akhir zaman ini, iman kita harus mengalahkan ketakutan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudara, mari kita semua bangkit berdiri.
baik yang ada di tempat ini, di gereja maupun yang ada di rumah, kita sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang pilihan Allah, pewaris tahta kerajaan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Persiapkan hatimu untuk membawa pulang berkat yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu buka hatimu dan angkat tanganmu, dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya akan memberkati suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu dan menantumu, pekerjaan, usahamu, pelayananmu diberkati Tuhan. Bahkan kau akan menaik bukan menurun, kau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan menyertai seluruh perjalanan hidupmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperubah daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.